Bagaimana cara mengisi laporan pendahuluan di aplikasi revitalisasi jenjang sekolah dasar? Simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip. Halo semuanya, ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Pada video kali ini, Iyo Irwan kembali dengan tutorial berkaitan dengan revitalisasi satuan pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara untuk mengisi laporan pendahuluan. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung menuju ke bagian menu laporan pendahuluan. Kemudian di bagian ini kita akan diberi informasi terkait halaman pelaporan pelaksanaan untuk informasi mengenai nama sekolah, NPSN, tahap salur, kemudian kabupaten kota provinsi, hingga tanggal salur, nominal atau nilai bantuan, sisa waktu, dan sampai dengan sebenarnya nama fasilitator dan koordinator. Namun kita tidak akan ke situ, kita scroll ke bawah saja untuk menuju ke laporan pendahuluan. Untuk rencana pelaksanaan dan foto kondisi awal sudah Iyo Irwan upload di video sebelumnya. Kita lanjut di bagian ini, kita isi laporan pendahuluan dan catatan. Nah, di bagian ini kita diminta untuk memastikan laporan pendahuluan tidak melebihi batasan besaran file 10 MB dan telah terupload. Nah, di sini kita tinggal pilih saja. Formatnya nanti bisa PDF, doc, atau docx. Pilih saja, kita cari nanti di komputer kita, di mana kita menyimpannya, kita cari saja. Setelah kita menemukan, kita pilih, kemudian kita bisa menuliskan catatan di sini terkait dengan pekerjaan. Nah, di sini misalkan saya bisa menuliskan terkait kegiatan MC0. Nah, di sini saya menulis catatan terkait kegiatan MC0. Ada sedikit anggaran yang perlu disesuaikan, namun karena fasilitator pendamping belum ditentukan, maka diputuskan perubahan adendum dilakukan saat MC100. Nah, infonya biasanya MC0 atau perubahan untuk menentukan perubahan pekerjaan, ini kan sudah dilakukan, ada sedikit perubahan di sekolah kami, misalnya ada di volume kusen pintu karena ada suatu hal harus disesuaikan, kemudian ukurannya juga, jadi volume pintu ada 2 di tempat kami yang harus disesuaikan. Nah, ini nanti tidak bisa kami ajukan di MC0 karena untuk MC0 ini kan harus menunggu persetujuan dari fasilitator. Nah, saat ini tidak kita ketahui fasilitator pendampingnya, di bagian tadi masih kosong, maka dilakukan di MC100. Nah, pada intinya di bagian laporan pendahuluan ini nanti kita bisa mengikuti dokumen teknis yang sudah kita rencanakan sesuai RAB juga. Kemudian nanti di bagian akhir, di bagian MC100 nanti bisa juga dilakukan adendum kalau nanti bisa disetujui oleh fasilitator. Nah, yang paling utama di bagian ini adalah mengupload laporan pendahuluan dan usahakan ukurannya tidak sampai 10 MB ini. Kalau sudah, nanti kita tinggal klik simpan data, tapi data yang disimpan tidak dapat dilakukan perubahan. Yang jelas, pastikan dulu laporannya sudah sesuai. Nah, akan saya buka saja ya. Daripada nanti terjadi kesalahan, saya buka di laporan MC0-nya, di laporan pendahuluan saya. Nah, ini kan laporan pendahuluannya 0%, seperti ini kan formatnya. Nah, ini ada tanda tangan. Kemudian ada foto. Nah, seperti ini format yang diminta dari panduan. Nah, di sini bantuan yang diterima itu apa? Bangun baru, rehab, apa, mebeler, dan administrasi. Nah, ini tanggal pekerjaan, nomor perjanjian, dana masuk rekening, 70%-nya berapa, dan dokumen. Kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, ketua P2SP, dan pengawas revitalisasi ini. Seperti ini ya teman-teman. Saya rasa dokumennya sudah sesuai. Kemudian kita klik simpan data.
Data yang disimpan tidak dapat dilakukan perubahan. Apakah Anda yakin untuk menyimpan dan melanjutkan proses? Saya klik ya, simpan. Nah, kita klik OK. Nah, karena seperti ini ya. Kemudian ini foto kondisi awal, sudah sesuai di laporan pendahuluan, sudah sesuai ya. Keterangan pengajuan perbaikan di sini. Setelah kalau mau ada perbaikan data, nanti tulis di sini dengan ketentuan 180 karakter. Misalnya saya ingin mengajukan perubahan volume pada MC0 kusen pintu di sekolah kami, yaitu SD negeri. Ternyata memang cukup banyak ya, ini baru 21 kata. Nah, ini misalnya saya isi di bagian ini 37 kata, 258 karakter, kemudian ini bisa diajukan proses perubahan atau revisi. Tapi untuk saat ini kita tidak akan melakukan perubahan, jadi saya hapus saja. Jadi seperti itu ya. Kemudian setelah laporan pendahuluan di upload, kita coba kembali ke beranda, maka di bagian ini laporan mingguan secara otomatis bisa menjadi biru, dan di laporan bulanan juga menjadi biru di bulan Agustus, dan ini di minggu pertama ya, tadi padahal baru 3. Kemudian nanti dokumentasi juga bisa kita kerjakan setiap tanggal 22 tiap bulannya. Jadi kita setelah laporan pendahuluan, nanti laporan mingguan tiap minggu kita upload, paling tidak nanti Sabtu atau Minggu ya, karena setiap mingguan itu kan dimulai dari Senin. Di hari Sabtu atau Minggu kita upload di sini. Nanti kalau sudah tanggal 31 Agustus kita selesaikan laporan bulanan. Nah, nanti kalau sudah 50% nanti bisa masuk ke sini. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait pengisian laporan pendahuluan yang merupakan syarat agar kita bisa melakukan laporan mingguan dan laporan bulanan. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.